Dulu Belanda itu yang paling ditakuti adalah dari santri Torekoh. Jadi yang paling ditakuti adalah, kalau di Banten murid-muridnya Syekh Abdul Karim Banten. Kalau di Jawa Tengah ada tokoh yang masyhur yang nama aslinya Ontowiryo, nama masyhurnya adalah Diponegoro. Pengurusan yang baru ini ingin merangkul semuanya dari pengurus-pengurus yang dulu supaya bersatu dan menjadi kuat. Maka apapun yang terjadi sekarang, terimalah dari kubu yang bukan pengurus sekarang, ketua sekarang, maka harus bersatu supaya masyarakat NU yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang yang baru bergabung di channel Islam Pedoman, Islamnya moderat dan santai. Kali ini akan melihat sambutan kepengurusan baru Jatman di era Kiai Haji Halwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hadirin hafizakumullah, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Ali Maskur Musa sebagai Mudir Ali Jatman hasil kongres di Danudan kemarin. Saya sebagai orang yang dituakan di hasil kongres kemarin, saya hanya ingin menyampaikan, saya ingat kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu ada seorang profesor dari Belanda di Universitas Gajah Mada, kalau nggak salah namanya Profesor Martin. Beliau mengatakan dulu Belanda itu yang paling ditakuti adalah dari santri Torekoh. Jadi yang paling ditakuti adalah, kalau di Banten murid-muridnya Syekh Abdul Karim Banten. Kalau di Jawa Tengah ada tokoh yang masyhur yang nama aslinya Ontowiryo, nama masyhurnya adalah Diponegoro. Walaupun cuma 5 tahun menyusun kekuatan berperang musuh Belanda, bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Diponegoro. Itu sejarah. Ternyata Diponegoro pun tarikatnya Satoriyah. Gurunya adalah Kiai Haji Taftazani Kartospuro, putranya Kiai Haji Nuriman Melangi Nokotirto Gamping Yogyakarta, yang gelar keratonnya namanya BBH Sandio. Itu Diponegoro itu tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, itu guru tarekat Naksabandiyah Kholidiyah. Punya putra bernama Muhammad Hatta yang akhirnya terpilih sebagai wapres pertama, itu putra tarekat. Lebih-lebih kalau warga NU, kita lihat sejarahnya Mbah Hashim Asy'ari itu ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas, beliau juga talqin bi'at tarekat Qadiriyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Maka saya mengajak pada warga NU dan semuanya kalau bisa ikuti Mbah Hashim masuk tarekat. Cucunya Mbah Hashim, Gus Dur juga tarekat. Tahun 83 menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur itu talqin bi'at tarekat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Sun Haji Jimbun Ngiwang Retno Seruweng, Kebumen, Jawa Tengah. Gus Dur juga tarekat. Maka tarekat ini adalah bentuk tazkiyah, membersihkan diri. Maaf, ilmu kalau nggak pakai tazkiyah cuma masuk di otak, nggak masuk ke hati. Ya pinter, tapi cuma bikin ngutaki teman saja. Maka dengan adanya tarekat ini tazkiyah, supaya ilmu masuk ke hati, nggak cuma singgah di otak saja. Itu tazkiyah tarekat. Saya
mengajak seluruh mursyid dari berbagai tarekat untuk bisa bergabung ke Jatman ini, hasil kongres kemarin di Donohudan Solo. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah videonya teman-teman, bahwa perlu ketahui yang mengusir Belanda dari bumi Nusantara adalah santri pribumi, yaitu Pangeran Diponegoro yang menganut tarekat. Pangeran Diponegoro bukanlah Kabib, yang jelas jangan diselewengkan lagi. Ternyata Bung Hatta adalah anak dari putra tarekat ayahnya yang bernama Ustadz Gaji Jamil. Makanya kalau kita warga NU, kata beliau, harus bertarekat, bertujuan untuk membersihkan diri. Kalau ilmu tidak dibarengi dengan tarekat, maka ilmu itu masuk ke akal saja, tidak sampai ke hati. Sedangkan hati tidak bersinar, padahal hati merupakan pangkal dari segala macam tindakan. Jadi kalau misalkan kita berilmu, kemudian kita bertarekat, maka nurnya ilmu itu akan memancar dari hati kita, kemudian sampai ke otak kita. Kalau kita punya ilmu kemudian bertarekat, maka sampai ke hati kita, kemudian menyampaikannya itu juga akan yang memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi pendengarnya. Maka perlu diketahui beberapa sambutan. Kita akan menyusun kepengurusan secara lengkap. Intinya semua pengurus dari semua tingkatan yang berkenan untuk membangun, mengabdikan dirinya pada Jatman akan kita rangkul semuanya, termasuk pengurus dari Idarah Aliyah di bawah kepemimpinan Habib Lutfi bin Yahya. Semua akan kita ajak untuk bersama dan menjadi pengurus dari Jatman periode 2024-2029. Jika Allah mengendaki, insya Allah pengurus Jatman 2024-2029 akan diselenggarakan pelantikan yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 8 Januari 2025. Hari-hari ini kita sedang menyusun, moga-moga segera tuntas. Insya Allah tanggal 8 kita akan menyelenggarakan pelantikan yang akan melibatkan seluruh Idarah Wusta, insya Allah Idarah Subyah, dan juga para sufi internasional. Kita mohonkan untuk bisa hadir di dalam pelantikan dimaksud. Yang keempat, yang terakhir, dari sisi pelaksanaan dan hasil dari kongres, maka saya ingin membacakan secara lengkap rumusan satu di antara 7 rekomendasi Kongres Jatman, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jatman mendukung Presiden Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Haji Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi Presiden 2024-2029, dan mendukung, mengapresiasi terhadap kebijakan program-program pemerintah, terutama pemberian makan bergizi gratis yang ditujukan kepada pelajar, dan kita minta juga kepada santri serta ibu hamil untuk mencegah stunting pada anak-anak demi mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Begitu juga program hilirisasi industri untuk meningkatkan added value dalam rangka mewujudkan nasionalisme ekonomi. Dan ini selaras dengan kebijakan Pak Presiden bahwa nasionalisme ekonomi harus menjadi pelaku utama dari ekonomi Indonesia. 4 hal itu yang kami dari kira-kira eksekutifnya, kalau mutir itu eksekutif ya, menyampaikan beberapa prinsip
dan hasil dari Kongres ke-13 Jatman di Dono Hudan. Jadi kalau kita bisa pahami, Pak Kiai sangat terbuka untuk kepengurusan era dulu untuk bergabung. Kalau seperti ini sangat ciri khas sekali pemikiran NU yang moderat dan saling merangkul dan menjaga keutuhan NKRI serta mendukung program Presiden Pak Prabowo. Jadi kami mohon para pengikut LBY untuk legowo, jangan malah pembelaan yang mengarahkan ada dua kubu. Mari sama-sama menjaga bangsa ini, terutama jika Anda merasa anak bangsa. Mari jaga kerukunan dan kenyamanan. Bahwasanya pengurusan yang baru ini ingin merangkul semuanya dari pengurus-pengurus yang dulu supaya bersatu dan menjadi kuat. Maka apapun yang terjadi sekarang, terimalah dari kubu yang bukan pengurus sekarang, ketua sekarang, maka harus bersatu supaya masyarakat NU yang lainnya ayam tentram dan fokus ke tujuan yang lainnya supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini aman, damai, dan kita semua saling mencintai dan saling bersatu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.